Oh, Polisudian. Bugis Makassar. Bugis oh baru. Doanya tuh Kosowa. Boleh sebelum maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Hadirin sidang jemaat yang berbahagia, pertama-tama mari kita panjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan berbagai nikmat, terutama sekali nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat kesehatan. Sehingga pada siang hari ini kita masih dapat bersama-sama berkumpul di Masjid Nurul Hidayah ini untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat Jumat. Juga tanpa salat dan salam, mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, para keluarganya, para sahabatnya, semoga kita kelak memiliki memperoleh syafaat dari beliau. Amin, amin ya Allah. Hadirin sidang jemaat yang berbahagia, seperti biasa sebelum khatib dan mimbar, warga kami atas nama pengurus menyampaikan beberapa pemberitahuan sebagai berikut. Yang pertama, kami atas nama pengurus ucapan banyak terima kasih kepada hamba-hamba Allah yang telah memberikan sedekah beberapa makanan. Semoga diterima amal ibadahnya dan memperoleh pahala yang lebih berlipat ganda. Amin, amin ya Allah. Pemberitahuan yang kedua, pada rakaat kedua salat Jumat nanti kita akan membaca doa qunut nazilah ditujukan untuk mendoakan saudara-saudara kita yang berada di Palestina. Selanjutnya, Masjid Nurul Hidayah setiap hari Jumat pada sholat maghrib mengadakan kajian lepas kerja. Untuk Jumat nanti kajian lepas kerja akan diisi oleh Syekh Ahmad Al-Miskin. Masjid Nurul Hidayah juga setiap hari Ahad pagi mengadakan kajian kuliah 2 yang dimulai pada pukul 8 pagi. Untuk hari besok tanggal 28 Juli 2024, kajian kuliah 2 akan mengkaji tentang hadis yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. G.H. Sofwan Jomi. Untuk itu kami atas nama pengurus mengundang kepada bapak-bapak beserta ibu-ibunya untuk dapat menghadiri kajian-kajian tersebut. Yang ketiga, laporan keuangan Masjid Nurul Hidayah. Saldo awal sebesar Rp720.401.300. Penerimaan kotak amal Jumat tanggal 19 Juli 2024 sebesar Rp6.639.000. Penerimaan kotak amal pemeliharaan sebesar Rp2.678.000. Penerimaan infak sedekah sebesar Rp4.682.000. Penerimaan kotak amal yatim piatu sebesar Rp4.672.000. Donasi ke rekening KIS dari Majelis Taklim Ar-Royan sebesar Rp2 juta. Jumlah Rp741.072.300. Adapun pengeluaran sebesar Rp35.339.300. Sehingga saldo akhir pada hari ini sebesar Rp706.033.000. Untuk itu kami atas nama pengurus mengucapkan banyak terima kasih kepada hadirin yang telah memberikan amal jariahnya. Semoga amal jariah para hadirin dilipat gandakan pahalanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang keempat, yang akan bertindak sebagai khotib pada Jumat hari ini yaitu Ustaz Bapak Nur Maulana. Yang akan bertindak sebagai muadzin Ustaz Mufid, yang akan bertindak sebagai imam Ustaz Ali Imran. Karena waktu telah masuk, kepada hadirin yang ingin melaksanakan sholat sunnah qobliyah, kami persilakan sebelum mati naik mimbar. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dinihi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaqa. Amma ba'd, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, hari akhir. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, pujian dan rasa syukur kita menandakan kita sebagai hamba. Iman jangan pernah ditinggalkan, apalagi ketakwaan. Dan takwa tidak akan mungkin bisa terjalin kalau tanpa ada iman. Ibadah kita tidak banyak, ibadah kita cuma dua, ibadah lahir dan ibadah batin. Apa itu? Ibadah lahir adalah rukun Islam,
Ibadah batin rukun iman. Itu saja. Jadi ibadah kita, kalau ada yang masuk Islam nanya, apa ibadahnya Islam itu? Cuma 2. Ibadah lahir, ibadah batin. Yang mana ibadah lahir? Yakni rukun Islam, syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Di mana ibadah batin? Ibadah batin itu rukun iman. Yakin ada Allah, yakin ada malaikat, yakin ada kitab, yakin ada nabi, yakin ada hari kemudian, dan yakin adanya takdir. Dan untuk menjalankan itu kita butuh satu rukun lagi. Apa itu? Rukun ihsan. Merasa melihat Allah dengan ciptaannya, kekuasaannya, dan merasa yakin dilihat Allah. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita yang besar Muhammad SAW, Nabi yang karena beliau kita mendapatkan begitu banyak kemuliaan. Ingat, kita ini bersyukur menjadi umat Nabi Muhammad yang kelak insya Allah akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Satu hal buat kita, di hari kemudian semua amal ibadah kita di store, diminta oleh Allah. Mana salatmu, mana puasamu, mana zakatmu, mana hajimu. Ketika tidak ada kurang, maka ditutupilah ibadah sunnah. Dan setelah itu diambil semua, maka kita hanya menghadap kepada Allah dengan membawa dosa untuk dipertanggungjawabkan. Dari sinilah kita butuh syafaat. Maka beruntunglah orang-orang yang mendapatkan hidayah untuk bisa mengurus masjid. Salah satu syafaat itu datangnya dari masjid. Yauma yuqalu bisururi fatatuna abwaja. Salah satu ketika manusia dibangkitkan, Nabi ditanya perihal ini. Yauma yuqalu bisururi fatatuna abwaja, apa maksud? Kata Rasul, kau tanyakan ini sesuatu yang membuat aku sedih. Ketika nanti di hari kebangkitan umatmu dibangkitkan dengan sebuah segala bentuk perbuatannya. Dan sinilah kita butuh syafaat. Dan alhamdulillah, kelak dari kemudian masjid-masjid di muka bumi ini akan dibangkitkan daripada masyarakat. Dibimbing oleh Masjidil Haram, di samping kanannya Masjid Nabawi, di samping kirinya Masjidil Aqsa, dan di belakangnya Masjid Hidayah, masjid semua Nurul Hidayah dan semuanya. Masjid-masjid yang pernah dibangun di muka bumi. Untuk apa mereka datang masjid-masjid itu? Untuk mencari 3 golongan. Yang pertama, yang pernah membangun masjid. Yang kedua, yang pernah mengurus masjid. Yang ketiga, orang yang pernah memakmurkan masjid, masuk ke dalam masjid. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tema kita pada Jumat hari ini berkaitan dengan iman dan takwa, 2 anugerah agung yang sangat berharga. Dan bagaimana upaya untuk mendapatkannya? Melaksanakan perintah Allah merupakan bagian daripada ketaatan kita. Bukti bagaimana kita untuk meningkatkan ketakwaan kita. Tapi tunggu dulu. Kadang-kala orang lupa. Apa yang dilupakan manusia itu? Kadang-kala mereka lupa bahwa dalam menjalankan ketaatan itu tidak luput dari godaan. Godaan itu ada 2. Godaan dari jin dan godaan dari manusia. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan, A'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswas, allazi yuwaswisu fi minal jinnati wan nas. Godaan itu kita mohon perlindungan kepada Allah dari godaan jin dan manusia. Syaitan itu artinya pengganggu, penggoda. Maka kita butuh perlindungan. Maka dari sini kita bisa menggambarkan, kita jangan terlena dengan ketaatan. Taat. Tapi ada satu. Ketaatan itu dibarengi dengan 2. Apa itu? Ketaatan melaksanakan perintah Allah, ketaatan dalam menjauhi larangan Allah. Sekali lagi, dalam menjauhi larangan Allah. Ini yang kita khawatirkan. Banyak orang terlena dengan ketaatan, tapi lupa ternyata ada ujian terbesar manusia, yakni terlena dengan apa? Ibadah, sehingga lupa bahwa dia berada dalam kemaksiatan. Makanya jamaah yang dimuliakan oleh Allah, satu hal buat kita, mudah-mudahan kita diberikan perlindungan oleh Allah. Perlindungan dari Allah. Jangan sampai ada namanya istidraj. Apa itu istidraj? Istidraj itu adalah merasa
terlena dengan dia tidak pernah salat, tapi nikmatnya banyak. Dia tidak pernah ibadah, tapi kaya dan sebagainya. Dunia sejidul mu'minin wa jannatul kafir, kata Nabi. Dunia itu penjara bagi orang beriman. Tapi ada berita gembira buat kita. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah gantikan atas apa yang ditinggalkan itu dengan surga, dengan pahala, dengan kebaikan. Makanya jaga anugerah ini. Anugerah ini harus kita jaga. Apa itu? Keyakinan kita kepada Allah. Makanya untuk meraih, untuk menjaga keyakinan ini dibutuhkan yang namanya ketaatan dan melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Keyakinan dibarengi dengan takwa, iman dan takwa. Makanya senantiasa disebutkan iman takwa, berbarengan iman takwa. Kenapa dibarengkan dengan iman dan takwa? Karena bagaimana bisa diyakini keimanannya tanpa ada ketakwaan? Melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya. Tapi apakah cuma melaksanakan perintah Allah? Juga menjauhi larangan Allah. Sekali lagi diingatkan, ibadah kita tidak terlalu banyak, cuma 2. Ibadah lahir yang nampak, ibadah batin keyakinan kita. Makanya ini harus dijaga anugerah yang besar ini. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, mari kita berupaya agar supaya kita bisa menjaga anugerah yang besar ini, yaitu iman dan takwa ini, dengan cara menjalankan perintah Allah dengan penuh keikhlasan dan ingat mengikuti aturan yang ada. Sekali lagi, mengikuti aturan yang ada. Salah satunya adalah menjalankan sunnah Rasul. Sehingga ketika ada orang, kata Nabi, barang siapa yang dekat dengan Allah, maka seluruh atas apapun yang dilakukannya akan dituntun oleh Allah. Dituntun oleh Allah. Jikalau hambaku mendekatkan diri kepadaku, maka akan aku cintai dia. Dengan cara apa? Melaksanakan sunnah-sunnah Nabi. Sehingga aku pun ikut mencintainya. Sekali lagi, aku pun ikut mencintainya. Dan jikalau aku sudah mencintainya, maka menjadi pendengarannya adalah digunakan untuk mendengar itu menjadi pendengar dari Allah. Penglihatannya Allah. Ingat, karena Allah atau karena nafsu. Usahakan semuanya adalah karena Allah. Maka jikalau dia melihat, menjadi penglihatan yang digunakan untuk melihat menjadi penglihatan dari Allah. Maksudnya adalah seluruh mengharapkan untuk meraih ridha Allah. Tangannya, kakinya, seluruh dituntun oleh Allah. Dan jikalau mereka meminta kepadaku, sesungguhnya aku akan beri, kata Allah. Dan jikalau dia meminta perlindungan kepadaku, sungguh aku akan berikan perlindungan. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, kita berusaha satu hal. Kita berusaha untuk meraih ridha Allah. Meraih ridha Allah. Makanya kita berusaha untuk meraih, bukan untuk menunggu. Ada namanya ilham, taufik, hidayah. Sekali lagi, ilham itu datangnya dari Allah. Taufik itu kecocokan antara kita dan Allah. Sedangkan hidayah adalah pantulan. Semoga kita semua mendapatkan hidayah dari Allah. Dari setiap amalan perbuatan yang kita lakukan, banyak-banyak menuntut ilmu, banyak-banyak mendengarkan nasihat. Karena itu adalah bagian daripada supaya kita mendapatkan hidayah dari Allah, untuk mendapatkan keimanan dan ketakwaan yang kokoh. Semoga kita menjadi muslim yang sejati. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Semoga kita nanti mendapatkan husnul khatimah. Barakallahu fil Qur'anil azim wa nafa'ana bil ayati wa zikril wa astaghfirullah min dzambil azim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah nasirana bi ittihadi wa tisami wa hablillahi matin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu. Ya na'budu wa ya nasta'in wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله واستطعتم وصاروا إلى مغفرة رب العالمين واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بعبادته نفسي وسن بملائكته بكرسي فقال تعالى في كتاب عظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيدنا المرسلين وعلى آله وصحبه وقرابته وأزواجه وذريته أجمعين وارض اللهم على أربعة خلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة وتابع التابعين ومن تبع بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معكم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل جميع أولاد المسلمين وانصر الإسلام والمسلمين وأحرز كفارة المسلمين واهل كلمتك إلى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين على يومكم معلومات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات ربنا افتح بيننا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن المنكر والبغي لعلكم تذكرون فاذكروا الله ربكم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر